Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abil bin Zeror bin Bekorat bin Aviang. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu, berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini, kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu,
dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini mencelikan mata hati kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berbuat dosa datang kepada Tuhan, yang memberikan pengampunan atas dosa. Orang yang hidupnya dibelenggu oleh dosa akan sulit melepaskan dirinya dari keinginan berbuat dosa, dan orang seperti ini biasanya disebut pendosa. Pendosa itu sangat terikat oleh dosa, sebab tidak mampu mengendalikan keinginan daging atau hawa nafsu, dan berpikiran sempit bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Akibatnya pendosa tidak tahu kebenaran, bahwa Tuhan Allah selalu bersedia mengampuni dosa-dosa manusia. Bapak Ibu, mari kita baca Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, mari kita baca juga 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sudah pernah membahas bahwa iblis berusaha menguasai pikiran kita manusia untuk menjerat manusia supaya menjauh dari Tuhan Allah. Iblislah penyebabnya, sehingga tidak ada keberanian mendekat kepada Allah. Sebab setelah pikiran dikuasainya, lalu kemudian hati manusia pun dikuasainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 20-21. Sebab, jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Seringkali juga pendosa dihakimi oleh orang lain yang mengklaim dirinya bersih tidak berdosa, seperti ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi menghakimi orang lain. Sebagai pendosa, tidak layak diampuni dan dilarang bergaul dengan pendosa. Tetapi, dengarkan yang Yesus katakan, bahwa Dia datang untuk memanggil orang berdosa. Artinya pendosa dipanggil untuk bertobat dan kembali mendekat kepada Tuhan Allah. Sebagai manusia, kita tidak luput dari perbuatan dosa. Namun, hendaknya kita sadar diri dan berusaha untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita hendaknya selalu berdoa, bersaat teduh, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan mengalami kasih-Nya. Ini suatu kabar baik bagi pendosa dan bagi kita semua, bahwa Tuhan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita menjawab panggilan Tuhan Allah untuk bertobat dan kembali kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi.
Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.